Bos, pasukan nyamuk kita di taman hancur disemprot obat nyamuk. Gimana ya? Ayo mundur ke daerah wadah berisi air. Bos, gawat nih. Wadah-wadah dengan genangan air semuanya kering dipompa. Nggak ada tempat berlindung lagi. Kalau lubang di atas pohon, Semuanya ditambal. bagaimana dengan ban rusak atau botol atau gabus? Semuanya lenyap. Waduh, mampus deh kita. Mari mencegah penyebaran wabah demam berdarah. UN Eksekutif peduli dengan Anda. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama saya Yunus Hendri, teman-teman, dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Info Kita. Seperti biasanya, setiap hari Kamis, maka Info Kita akan mengudara ke dalam ruang dengar Anda, menghadirkan informasi-informasi penting, teman-teman, yaitu adalah terutama mengenai yang namanya isu tenaga kerja dan juga peraturan-peraturan yang berlaku di Taiwan. Dan sebelumnya, teman-teman, Yunus juga ini merasa terhormat sekali ya. Di sekitar minggu lalu, Yunus sempat mewawancarai salah seorang kepala biro, yaitu adalah untuk kantor pos cabang Taoyuan yang bernama Carol Kang atau Kang Jiafang Nuisi. Dan juga disebutkan ya mengapa Yunus bisa mewawancari beliau, karena memang sekitar 2 minggu yang lalu ya, Yunus mengikuti sebuah seminar yang diadakan oleh kantor pos cabang Taoyuan yang bernama adalah pengiriman uang kecil yang aman ke Indonesia, teman-teman ya. Yunus juga baru tahu ternyata kantor pos saat ini sudah memiliki salah satu fitur layanan memudahkan kita untuk mengirimkan uang ke rekening kita di Indonesia atau ke rekening keluarga kita di Indonesia. Nah, selama ini ya kita tahu kalau teman-teman mungkin kirim uang itu melalui yang namanya toko Indonesia lah, atau mungkin ada bank-bank lain ya, atau bahkan teman-teman kita ini bahkan mengirimnya melalui jalur yang ilegal, teman-teman ya. Ini merupakan tindakan yang tidak dianjurkan kepada Anda. Takutnya uang Anda ini ya, gaji Anda yang telah Anda dapatkan dengan susah payah ya, ini malah akan dilarikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan sebenarnya apa sih yang melatar belakangi ya, kenapa tiba-tiba kok kantor pos Taiwan yang merupakan adalah platform resmi ini bisa memutuskan untuk membuka fitur untuk pengiriman uang ke Indonesia. Nah, seperti apa ya, kita dengarkan dulu wawancara berikut bersama dengan Carol Kang. 其实就是说，其实这个服务是去年的7月份推出的。那因为这几年这个我们印尼的朋友们在台湾的这个人数一再的增加哈。以去年我们是7月推出，在7月之前我们统计了一下，5月份所有的这个外籍的移工大概有77万人。那我们光是印尼的朋友们就有28万人在台湾哦。Ya, teman-teman, disebutkan oleh Carol Kang barusan ya, kalau memang untuk jumlah PMA di Taiwan ini setiap tahunnya ini semakin bertambah ya. Bahkan menurut data yang dihimpun oleh kantor pos Taiwan itu menghimpun ada sekitar 700.000 ya untuk jumlah PMA itu kalau nggak salah di 2 tahun yang lalu. Tapi jumlah ini terus bertambah, teman-teman ya, dan bahkan ini sudah menyentuh angka 800.000. Dan ternyata untuk jumlah PMI sendiri ya, ini juga sudah yang terbanyak di Taiwan, sehingga kantor pos memutuskan dan melihat juga ya kalau ada memang kebutuhan dari para pekerja migran Indonesia untuk namanya kirim uang ke tanah air, teman-teman ya. Karena itu dari pihak kantor pos juga sudah membuat maupun mempromosikan sebuah pelayanan uang kecil yang aman di Indonesia. Nah, kenapa disebut uang kecil, teman-teman ya? Ini adalah uang dalam jumlah nominal yang kecil. Karena memang untuk kirim uang ke Indonesia, teman-teman ya, menurut peraturan yang berlaku itu juga dibatasi, teman-teman ya, untuk jumlah yang bisa kita kirimkan, yaitu adalah jumlah minimal ya per transaksinya itu adalah 100 US dollar dan maksimum itu 1000 US dollar per satu transaksi, teman-teman. Nah, dan kalau untuk per bulannya itu bisa berapa banyak, Kak Yunus? Kalau untuk per bulannya itu bisa kirim 2000 US dollar untuk 1 bulan, dan juga untuk jumlah tahunannya ini ya maksimalnya itu adalah 20.000 US dollar, teman-teman ya. Ini untuk jumlah yang memang saat ini disetujui oleh pihak kantor pos. Nah, ketika Anda kirim uang ya dengan jumlah maksimal tadi, maka Anda juga bisa menikmati yang namanya adalah biaya admin dari kantor pos. Ini hanya dikenakan $168
Taiwan per transaksi teman-teman. Nah, ketika mungkin nanti ya setelah Anda ini melewati batas tadi, maka jumlah kelebihannya ini akan dihitung sebagai jumlah pengiriman uang pada umumnya. 印尼小额爱心汇款的这个部分，就是针对希望就是说来台湾的这些印尼朋友们，可以提供一个比较优惠的手续费就只要168块。这是全国包括金融机构，对，但当然就是说，其实汇款只要大家去银行汇过，少说400-500块起跳嘛，当然。那邮政呢，因为也因应这个数位化，所以我们包括只要您来台湾工作，基本上因为一定有收入，那一定会在我们的邮局或者银行开户，好，那当然这个168块的优惠就只能在邮局开户才能够有这样的优惠的享受。那这个金额呢，其实还是有限制啦，就是说最多就是最少一次你要汇款的金额是100美元，最少100。那最高呢，就单次的话就是1000美元。其实我想这个额度应该我们也是经过调查，对，有稍微了解的，所以我想这个额度一般来讲应该是 OK 的。好，那只要透过我们的这个邮局的网络银行网络邮局或者我们的行动邮局的 App 就可以操作。那界面也非常的简单。那但是这个刚刚提到的是单笔最少100，最多1000。那我一个月呢，就是2000块为限。2000块美元，我们一律用美元来做汇款。那一年一个月是2000块，那一年的话就是2万。Ya teman-teman, demikian ya adalah cuplikan dari wawancara Yunus dengan Carol Kang, Ibu Carol Kang yang menjelaskan mengenai Yunus bilang tadi barusan kalau untuk jumlah untuk pengirimannya teman-teman ya. Dan kali ini untuk dari pihak kantor pos sendiri tengah mempromosikan yaitu adalah biaya admin yang hanya sebesar $168 Taiwan teman-teman ya. Ini hanya untuk sampai 31 Desember 2025 dan untuk jumlah minimal pengirimannya itu adalah untuk sekali kirim teman-teman ya minimal $100 dan juga paling banyak itu $1000 dan juga untuk jumlah maksimalnya ini adalah per bulan ini tidak dapat melebihi $2000 dan juga untuk per tahunnya itu adalah $20,000 teman-teman. Tentunya bagi Anda yang mau kirim melalui kantor pos ya ini juga boleh-boleh saja. Dengan persyaratan utama adalah Anda harus mempunyai akun bank pos teman-teman ya. Dan Yunus juga rasa untuk menemukan pos Taiwan itu juga sangat mudah sekali. Anda bisa mungkin tempat tinggal Anda itu biasanya juga memiliki kantor pos teman-teman. Nah kalau untuk kantor pos Taiwan itu juga memiliki pelayanan untuk banking. Anda bisa buka bank di sana dan juga bisa melakukan pengiriman uang ya baik domestik maupun ke Indonesia. Ini juga merupakan sebuah kabar yang cukup baik teman-teman ya mengingat kita juga yang namanya untuk kirim uang itu kan selalu sangat penting sekali teman-teman ya. Kita tuh tiap bulan bahkan butuh yang namanya adalah jasa pengiriman uang ke Indonesia. Nah mengingat juga kantor pos merupakan sebuah lembaga yang sangat resmi sekali dan juga merupakan lembaga pemerintah teman-teman ya. Gak mungkin uang kita itu akan dimakan oleh kantor pos teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ini kirim melalui kantor pos, maka Anda itu setidaknya akan lebih tenang dan uang Anda itu akan dijamin sampai di tempat tujuan. Dan juga untuk pertanyaannya sendiri teman-temannya, bagaimana sih cara untuk yang namanya adalah mengirimkan uang melalui kantor pos dan tentunya setelah Anda ini memiliki akun bank teman-teman. Nah disebutkan juga oleh Ibu Carol Kang ya, kalau Anda ini sudah membuka akun bank di kantor pos ya, Anda juga bisa bilang kepada pihak tellernya gitu ya, Anda ingin dibuka fitur untuk pengiriman uang ke Indonesia. Nah ketika Anda ini sudah membuka fitur tadi teman-teman, maka Anda juga pasti akan diminta untuk yang namanya membuat atau untuk menyeting nomor rekening yang Anda tuju ke Indonesia seperti itu. Nah, hal ini dilakukan ya supaya dari pihak kantor pos ini juga bisa memudahkan Anda berikutnya ketika Anda mau kirim uang, itu bisa langsung memasukkan nomor tadi dan juga bisa langsung kirim uangnya gitu ya. Soalnya untuk dari kantor pos sendiri kalau Yunus dengar begitu ya, ketika Anda ini menyeting nomor rekening itu biasanya akan langsung disimpan data tersebut
tersebut di sistem kantor pos Taiwan, teman-teman. Jadi memang nggak bisa gitu ya, tiap bulan itu bisa ganti-ganti nomor rekening, teman-teman ya. Kalau bisa, Anda pastikan dulu nomor rekening yang akan Anda kirimkan ke Indonesia rutin gitu ya. Jangan ganti-ganti nomornya begitu. Soalnya dari kantor pos sendiri mengatakan ini akan memudahkan dari pihak kantor pos untuk melakukan dokumentasi, teman-teman ya. Jadi ketika Anda udah buka nomor rekening bank ya, Anda juga bisa minta ke tellernya untuk buka fitur tadi, dan juga bisa pastikan nomor rekening yang mau Anda kirimkan, dan Anda juga bilang ke kantor pos. Nah, ketika sudah ditentukan nomor tadi, maka nanti ke depannya Anda bisa langsung mengirimkan uang Anda ini melalui yang namanya adalah e-banking kantor pos, teman-teman. Jadi ketika Anda yang namanya ingin buka akun bank, ya jangan juga lupa ya untuk membuka e-banking kantor pos, teman-teman. Nah, ketika Anda sudah yang namanya membuka ini semua tadi, maka ya Anda tuh bisa langsung kirim uang Anda ke Indonesia melalui e-banking. Sangat-sangat mudah, teman-teman ya. Tentunya uang ini nantinya akan dipotong langsung dari rekening Anda kantor pos tadi, teman-teman. Jadi Anda nggak perlu lagi yang bolak-balik lah, atau mungkin Anda ini yang namanya harus nyetor uang lagi gitu ya. Dan kalau bisa nih, kalau misalkan setiap bulan Anda terima gaji ya, Anda mungkin bisa minta ke majikan untuk langsung transfer ke rekening pos Anda. Nah, ketika Anda punya e-banking, maka semua laporan penerimaan tadi dan juga pengeluaran itu akan tertulis dan juga terdata dengan jelas. Jadi teman-teman, tunggu apa lagi ya? Kalau Yunus sarankan sih bagi Anda yang ingin mempunyai sebuah layanan e-banking yang juga cukup banyak bisa digunakan di Taiwan sendiri gitu ya. Dan apalagi sekarang kantor pos itu juga bisa mengirimkan uang ke Indonesia. Jadi nggak ada salahnya ya Anda untuk mencoba yang namanya kantor pos Taiwan untuk layanan baik itu banking domestik dan juga untuk banking pengiriman uang ke luar negeri, teman-teman. Apalagi nih ya, kata Ibu Carol Kang, kalau yang namanya adalah untuk kiriman uang ke Indonesia ya, maka untuk nilai cruise-nya sendiri itu akan langsung nilai cruise yang berdasarkan nilai spot, teman-teman ya, alias nilai di hari itu, teman-teman. Dan kalau untuk di Indonesia, ini juga kantor pos ini akan mengubah uang Anda dari NT dolar ini menjadi Amerika dolar begitu ya. Dan ketika nanti Amerika dolar ini akan diubah kembali ke rupiah, barulah dikirimkan ke Indonesia, teman-teman. Jadi ini juga ada baiknya juga ya. Terkadang-kadang kan kalau mata uang ini kita nggak bisa pasti, teman-teman. Yang terkadang Indonesia mungkin terhadap Taiwan itu mungkin dia lebih lemah, tapi kalau terhadap Amerika dolar mungkin lebih kuat. Jadi disinilah mungkin terdapat perbedaan nilai kurs tadi, teman-teman. Jadi begitu Anda mengirimkan uang melalui kantor pos ya, maka nilai tukar uang Anda ini akan dihitung berdasarkan US dollar, teman-teman ya. Itu merupakan informasi yang disampaikan oleh Ibu Carol Kang. Dan juga untuk promo biaya admin 168 ini hanya berlangsung hingga 31 Desember 2025, teman-teman ya. Jangan lewatkan. Dan juga kalau misalkan Anda punya teman-teman, saudara, dan juga mungkin ada sahabat Anda ya, Anda bisa untuk memberikan informasi ini kepada Anda dengan harapan kita semua tahu ya, ternyata untuk pengiriman uang sendiri itu bisa dilakukan oleh pihak resmi di Taiwan, apalagi ini adalah kantor pos Taiwan, teman-teman ya, yang sering kita lihat setiap hari atau mungkin Anda sering lewati tempatnya setiap hari. Dan berikutnya Yunus akan memberikan atau menghadirkan informasi dan juga peraturan penting lainnya yang mungkin harus Anda ketahui ya ketika Anda ini bekerja di Taiwan. Yang pertama adalah demi menjamin kesehatan masyarakat dan juga melindungi produk pertanian dan juga peternakan lokal, maka semenjak tanggal 1 Oktober di tahun 2008 bagi para pendatang yang membawa produk pertanian dan juga peternakan ini beserta produk lainnya, maka harus melapor ke kantor Bea Cukai atau mengajukan permohonan pemeriksaan kepada counter Biro Inspeksi dan juga Karantina Hewan dan Tumbuhan. Bagi pelanggar akan didenda ini sebanyak 3.000 dolar Taiwan, dan untuk pelanggar kasus tertentu ini juga akan berurusan dengan hukum di Taiwan, teman-teman. Disebutkan ya, tanaman dan juga barang-barang lain yang dikirimkan melalui kantor pos ini juga harus memenuhi peraturan karantina dan baru dapat diambil setelah melewati persyaratan karantina, teman-teman. Anda bisa menghubungi nomor 0223431401 untuk informasi mengenai persyaratan karantina tadi.
Dan juga nggak kalah penting yaitu mengenai merokok di Taiwan, teman-teman. Disebutkan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan dari Kantor Biro Kesehatan Nasional ya semenjak tanggal 1 November 2009 memberlakukan peraturan baru mengenai undang-undang larangan bahaya merokok yang di dalamnya termasuk larangan merokok untuk lokasi kerja dan juga tempat umum yang terdapat 3 orang atau lebih, teman-teman. Perokok yang melanggar peraturan dapat dikenakan denda ini sebanyak 2.000 hingga 10.000 dolar Taiwan. Dan juga untuk pintu masuk di lokasi larangan merokok ini harus ditempel tanda peringatan larangan yang jelas, teman-teman ya. Lokasi yang tidak ditempel tanda larangan merokok, teman-teman, juga akan didenda ini sebanyak 10.000 hingga 50.000 dolar Taiwan. Nah, apabila Anda tidak jelas ya apakah area tersebut merupakan area merokok atau bukan, maka Anda bisa menghubungi nomor 0800 531 531 untuk mendapatkan informasi. Nah, jika Anda mempunyai keinginan untuk berhenti merokok, maka Anda bisa menghubungi nomor 0800 636-363 teman-teman ya untuk mendapatkan pelayanan konsultasi nih bagi Anda yang ingin berhenti merokok. Yang berikutnya adalah mengenai Undang-Undang Perlindungan Hewan di Taiwan ya, menetapkan bahwa bagi siapa yang tidak diperbolehkan melakukan penganiayaan, penyiksaan, dan juga melukai atau menyakiti hewan. Bahkan, tidak boleh sembarangan membantai anjing, kucing, dan juga hukuman paling berat ini akan didenda ini sebanyak 200.000 hingga 2 juta dolar Taiwan, teman-teman ya. Atau bahkan dikurung penjara ini di bawah 2 tahun. Dan juga untuk informasi berikutnya, Yunus akan membagikan sebuah informasi yang mungkin ini viral teman-teman ya di awal minggu ini teman-teman, yaitu ada sebuah video di dalam MRT ini ada seorang lansia begitu ya. Ia ini memperingatkan seorang anak muda yang kemudian ini berakhir dengan percekcokan teman-teman ya mengenai kursi prioritas teman-teman ya. Ini kembali lagi menjadi sebuah isu yang yang viral dan juga ini menjadi sebuah tema yang sering kali dibahas oleh warga Taiwan. Sebenarnya kursi prioritas ini apakah diperuntukkan bagi mereka yang lansia saja? Apakah kita yang muda ini ya boleh nggak sih duduk di kursi prioritas teman-teman ya? Disebutkan kalau kursi prioritas adalah kursi bagi mereka yang membutuhkan ya. Dan juga di sini disebutkan membutuhkan di sini itu bukan melulu bagi kaum lansia ya. Bagi kita yang kaum muda, ketika mungkin kita sakit ya, mungkin kita juga nggak enak badan ya, itu sebenarnya boleh untuk duduk di kursi tadi. Nah, dan juga kejadian ini terjadi itu di sekitar hari Senin minggu lalu ya. Dan juga ini terjadi ketika itu dalam MRT ya, itu mungkin tidak begitu ramai ya, juga masih banyak kursi yang kosong. Nah, dan seorang lansia ini tiba-tiba itu sepertinya itu menyuruh anak muda ini untuk duduk di tempat selain kursi prioritas begitu ya. Tapi anak muda ini nggak mau dan juga bertahan di kursi prioritas. Dan juga si lansia ini bahkan sampai menyenggol sang penumpang ini gitu ya dengan menggunakan barangnya. Dan mungkin juga karena orang ini mungkin merasa nggak puas gitu ya. Kenapa kok kamu itu menyuruh aku, kemudian juga bahkan sampai menggunakan benda untuk memegang badanku begitu ya. Dan ketika itu pun sang penumpang yang masih muda ini pun langsung mengeluarkan sebuah tendangan ya, bahkan sampai si lansia ini bahkan sampai terpental dan juga terduduk di kursi depan teman-teman. Nah, ini juga menjadi hal yang pro dan kontra teman-teman. Tentunya di sini yang namanya kekerasan adalah tindakan yang tidak boleh kita lakukan dimanapun kita berada teman-teman ya. Jangan menggunakan pukulan, tendangan, cacian, makian ya. Jangan sampai teman-teman ya. Jangan kita lakukan. Karena di Taiwan sendiri ini begitu Anda ini mengeluarkan kekerasan, maka Anda akan berurusan dengan hukum teman-teman. Terlepas dari apakah tadi ini ada pro dan kontra gitu ya. Jadi kalau teman-teman ya, bagi Anda yang mungkin berada di MRT, di bus gitu ya, ketika Anda ini merasa tidak enak badan, Anda boleh duduk di kursi prioritas. Tapi ketika Anda ini masih dalam keadaan fit, sehat gitu ya, Anda mungkin bisa untuk duduk di kursi yang tidak kursi prioritas teman-teman. Yang berikan kursi tadi kepada mereka yang membutuhkan. Dan yang terutama adalah teman-teman, ketika kita ini berhadapan dengan masalah gitu ya, jangan menggunakan kekerasan dan juga harus berkepala dingin teman-teman ya. Jangan sampai tindakan kita dan juga ucapan kita ini menyakiti orang lain dan takutnya ya kita akan bersinggungan
berhubungan dengan hukum yang berlaku di Taiwan. Oke teman-teman, dan semoga saja informasi dari ini bisa berguna bagi Anda, bermanfaat bagi Anda, dan ingat teman-teman ya, jangan terpancing emosi dan juga jangan menggunakan kekerasan. Oke teman-teman, dan kita akan bertemu kembali di pekan mendatang dalam acara dan waktu yang sama, yaitu adalah Info Kita. Sampai jumpa. 以上节目是由劳动部劳动力发展署委托制播，中央广播电台制作的印尼语节目。 Terima kasih Anda telah mendengarkan acara persembahan dari Badan Pengembangan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dengan Radio Taiwan International RTI.